Jumpa lagi di podcast Seri Rumpi. Sebuah podcast sudah seminggu lebih sejak himbauan dari pemerintah agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah terkait dengan COVID-19, maka proses belajar yang biasanya dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi itu dipindah ke rumah. Tentu ini menjadi hal yang baru ya, termasuk juga para pengajarnya yang harus melakukan aktivitas pekerjaannya dari rumah. Nah, untuk itu saya jadi penasaran bagaimana sih dua sahabat saya yang kebetulan berprofesi sebagai pengajar itu melakukan pekerjaannya di rumah, begitu juga dengan mungkin ini menjadi hal yang baru bagi mereka. Untuk itu saya mau menghubungi mereka sekarang. Oke, apa kabar semua? Baik. Oke. Nah, ini udah direkam sih. Tapi sebelumnya makasih banyak nih udah mau nyempatin waktu buat ngobrol. Ya, sama-sama. Siap. Makasih undangannya, bro. Asik. Nah, jadi gini nih, kita kan dari himbauan udah keluar dari tanggal 15 kan, mengenai WFA. Ya, jangan nyuruh saya bahasa Inggrisnya ya. Ada Krisna soalnya di sini. Kita mulai kerja di rumah lah istilahnya. Ini udah hari keberapa jadinya ya? Dari tanggal 15 sudah 9 hari ya? Kalau Iya, saya mulai tanggal 13 sudah mulai. Oh, kalau Krisna dari tanggal 13. Oke. Tapi himbauan pemerintah tanggal benar ya, tanggal 15 kan ya? Mulai tanggal 15 diumumin ya? Iya, kalau pemerintah 15, tapi kalau kita baru kemarin WFA, tanggal 23 kemarin. Oh, kalau Arif tanggal 23. Arif kan di statusnya apa nih? Sekolah tinggi ya? Sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, kalau Ina kan di sekolah internasional, benar ya? Oke. Nah, gimana rasanya kerja di rumah? Model seperti ini. Ina dulu, oke. Siapa saya dulu ya? Sebenarnya kalau kerja di rumah itu yang paling enak karena kita nggak perlu keluar, terus merasa lebih aman. Tapi ya kalau sebagai ibu-ibu ya gangguan anak-anak itu yang susah. Gangguan anak-anak ya? Ya benar. Jadi kalau di rumah itu kayak sulit memisahkan professional time sama personal time gitu. Tapi kalau di jalannya proses belajar mengajar, sebetulnya karena kita di sekolah sudah kurang lebih sebulan ini sudah persiapan, jadinya tidak terlalu menjadi masalah besar. Sorry ya, anakku ribut. Nggak apa-apa. Jadi sudah disiapkan oleh sekolah selama sebulan ya, Kris ya? Nah ya? Ya, semenjak di outbreak di Wuhan, sekolah kami udah sedikit aware, karena sekolah internasional kan komunitasnya sangat multikultur gitu ya. Mereka sering ke berbagai negara dan resiko untuk kena lebih dulu itu sangat tinggi. Jadi sekolah sudah lebih dulu meetingin semua staff untuk siap-siap distance learning namanya. Mereka sudah building website dulu. Kita sudah disurvey skill yang kita punya apa aja yang bisa menunjang distance learning. Terus apa yang perlu di build up, aplikasi-aplikasi apa yang harus dimiliki, dan segala murid sama guru sama dipersiapkan dulu. Itu sudah mulai dari semenjak di China sudah mulai mewabah begitu ya. Jadi ketika kemarin putuskan untuk kita tutup sekolah tuh udah tinggal jalan aja karena segala prosedur udah dilewati lebih dulu. Sudah earlier prepare-nya. Iya, artinya udah hampir sebulan istilahnya udah sebelum himbauannya sudah dipersiapkan. Tapi dari fasilitas ini kan kita tidak mengeneralisir ya, artinya tentu masing-masing sekolah punya fasilitas tersendiri. Nah, dari Ina sendiri sekolahnya ada fasilitas khusus nggak? Kalau di sekolah fasilitas khusus kayaknya nggak ada. Mereka cuma menyediakan support sistemnya aja, terutama bagian IT. Bagian IT-nya itu benar-benar support, bikinin tutorial, bikinin training untuk guru.
jauh-jauh hari sebelum sekolah ditutup. Jadi kita sudah sangat siap. Tapi kalau kita lihat teman-teman guru yang di sekolah lokal itu kayak banyak kendala. Karena ada beberapa yang mengeluhkan kayak belagapan gitu loh. Aduh, tiba-tiba harus ini gimana caranya? Jadi secara nggak langsung mereka supaya pelajaran tetap jalan ya nggak ada waktu banyak untuk prepare. Itu sih. Itu tantangannya terutama di sekolah-sekolah negeri mungkin ya? Ya. Oke. Nah ini kan kalau dari sisi sekolah, kalau Arif masuknya sekolah tinggi ya Arif ya? Ya, jadi kalau kami sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, Politeknik Transportasi Darat Bali, jadi sesuai surat edaran yang kami terima dari pusat, memang berkaitan dengan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Kami di Bali ada di sekitar 360 taruna maupun taruni yang sudah kami mulai liburkan hari Jumat minggu lalu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan proses belajar mengajar, karena memang di kami sistem teknologi sudah memadai, jadi berkaitan dengan belajar secara daring atau online ini tidak masalah, karena memang aplikasi sekarang sudah banyak menyediakan ya, aplikasi gratis maupun yang aplikasi bawaan seperti itu. Jadi di kami setiap taruna maupun taruni sudah memiliki akun aplikasi yang kami gunakan secara daring atau online untuk melalui proses belajar mengajar. Jadi tidak ada permasalahan di sana karena memang sudah didukung oleh teknologi yang cukup memadai yang ada seperti itu. Artinya dari berkaitan dengan proses administrasi pegawai ya secara WFA tadi yang Bro Asnawa tanya, masih tidak terlalu bermasalah juga ya, karena pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah ya dengan menggunakan beberapa media, yang salah satunya adalah media WhatsApp, kemudian juga media email ya, di mana website kami, kantor kami juga sudah menyediakan suatu prosedur melakukan pekerjaan dari rumah. Jadi secara garis besar tidak ada masalah sih, tetap bisa berjalan secara harian seperti itu. Tapi artinya dari fasilitas pendukung, fasilitas juga sudah mendukung Rip ya, baik Ina maupun Arif ya, kebetulan memang pihak dari institusi itu bisa mendukung ya, agak gelagapan dan persiapan. Nah, Nah, kemudian dari budaya sendiri gimana? Artinya dari murid siswa-siswanya sendiri, kalau dari Ina kan anak SD ya atau SMP ya? SMP SMA? Kalau saya kebetulan SMP sampai SMA. Jadi kebetulan karena sehari-hari juga basic pakai mulut, anak-anak sangat terbiasa, itu nggak masalah. WK ya? Nggak ada masalah yang paling berarti. Kalau dari segi budaya juga tadi bilang ya, kami selama online learning ini punya jadwal sekolah. Hari itu biasanya jam pelajaran gitu ya, jam pelajarannya ada 4, 1, 2, 3, 4 dari jam segala macam. Kalau sekarang dibagi jadi 2. Jadi mereka dikasih jam 2 sesuai dengan jadwalnya juga berubah gitu loh. Jadwalnya berubah. Mereka dikasih jam untuk absensi dulu pertama kali. Jadi gurunya harus dengan Google Meet. Kalau sudah semua ada, habis itu dikasih waktu untuk membaca instruksi tugas hari itu apa. Dikasih waktu selama pertama untuk murid konsultasi sama guru secara face to face, apa yang lewat inilah video call atau apa gitu ya, apa yang tidak dimengerti, terus bagaimana instruksinya, jelasnya kayak apa, baru nanti dikasih waktu mengerjakan dan ada due date sendiri. Kalau dibilang dari segi budaya, saya pikir karena memang sudah terlalu biasa pakai Google Classroom setiap meskipun bukan distance learning, jadinya mereka nggak menemukan kesulitan kalau di tempat saya sih kayak gitu. Artinya nggak ada masalah ya, karena sudah terbiasa lah istilahnya seperti itu ya, udah terbentuk. Karena memang yang ujung tombaknya Google Classroom, dan itu memang udah dipakai dalam sehari-hari meskipun bukan karena virus kayak gini, sehari-hari kita Google Classroom, habis itu sudah memang sistemnya semua sudah pakai digital, jadi nggak pernah ada masalah. Kecuali mungkin tugas
yang semacam tes itu baru challenge, karena kalau tes kan kita nggak pernah tahu mereka bisa sampai atau enggak gitu. Itunya yang agak jadi challenge biar bisa dimodifikasi gitu. Iya, artinya secara umum nggak ada hambatan ya karena udah terbiasa. Kalau dari Arif sendiri? Kalau berbicara budaya perubahan seperti ini sih tidak ada permasalahan yang berarti ya, karena taruna-taruni yang memang kami didik itu kan rata-rata generasi Y ya, yang generation yang memang sudah sangat melek sekali yang namanya teknologi. Bahkan untuk informasi terkait dengan teknologi terkini mereka lebih duluan tahu daripada kami yang memang baru lah generasi yang cukup mundur di belakang seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya terkait dengan budaya tersebut, budaya antara biasanya dengan studi dalam kelas seperti itu, diskusi yang untuk satu kelompok sekarang beralih ke proses online seperti itu dengan menggunakan media aplikasi, tidak ada masalah. Bahkan untuk mendukung penyebaran terkait dengan COVID-19 ini melalui pembelajaran online ini lebih banyak diberikan tugas terkait dengan apa yang mereka yang kita ajarkan selama ini. Jadi untuk menutup kemungkinan mereka juga untuk melakukan hal-hal tidak perlu seperti keluar rumah dan sebagainya. Karena memang kami juga pantau para peserta didik kami ya dengan menggunakan grup WhatsApp juga, dan dipantau juga dengan menggunakan peran wali di sini, wali dan orang tua. Dia memang setiap pagi harus diwajib dilaporkan di media sosial, di WhatsApp posisi mereka, dan juga setiap hari memang melakukan kelas online juga, karena memang sudah terjadwal dari mulai efektif hari kemarin sampai tanggal 19 April nantinya seperti itu. Jadi terkait dengan peralihan budaya tersebut tidak terlalu signifikan lah di kalangan kami seperti itu. Ya tapi jangan bilang kitanya ketinggalan ya, generasi kita paling komplit loh. Ya dibandingkan generasi muda zaman sekarang ya kita masih agak juga lah seperti itu. Mereka lebih di depan daripada kita lah seperti itu. Asik. Arif santai dong, kita soalnya gini, kebetulan saya masih punya adik bungsu kan, jadi kuliah yang saya lihat dia kan lagi jadi kan Sanjaya masih semester 4 nih, dia lagi ujian udah di sekolah di Bukit sana lah ya, kan tahu lah. Oke. Dia sempat kayak orang, dia sering udah nyentuh teknologi kan dari kecil, dari SMP. Cuman saya lihat hal yang tetap aja ya, kayak orang yang wah online nih ujian gini-gini nih, dia kayak orang heboh sendiri gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak dapat sesuatu yang baru, tumben belajar online gitu ya. Mungkin kalau kita pernah mungkin saya bilang kalau kuliah di Oxford kan juga ada yang online, saya bilang gitu. Lu kayak tumben aja nih kayak gini, saya bilang begitu. Ada nggak sih Karena sebetulnya kalau belajar online itu kan nggak diawasin guru, jadi tantangannya lebih sendiri kalau anak-anak ya, lebih ngatur waktu kapan, bangunnya jam berapa. Terus terang kalau di tempat saya justru yang bikin tidak terduga itu kehadiran anak-anak loh. Kalau misalnya pagi absensi jam sekian, telat berapa orang. Ini karena dari rumah dia masih baru bangun tuh udah kayak masih di kasur, "Hai Ibu, I'm here," kayak gitu ya. Nah, ini mereka tetap jalanin tugas gitu. Meskipun aku gitu masih buka bantal, malah kehadiran lebih bagus. Seminggu terakhir itu kita evaluasi, seminggu terakhir kehadiran sangat bagus, melebihi hari-hari biasa yang absen sedikit. Kayak gitu model. Nah kalau Arif sendiri, ribut nggak sih mahasiswanya? Ya. Ribut nggak? Kalau tidak ada permasalahan berarti ya, seperti tadi juga saya sampaikan, memang mereka sudah melek teknologi dan proses perkuliahan pun memang sering kita gunakan misalnya dengan secara online juga. Jadi misalkan beberapa yang sedang berhalangan hadir juga menggunakan media online untuk mengajar
para taruna maupun taruni di sekolah kami seperti itu. Bahkan melalui pembelajaran online pun ya, karena kami menerapkan memang disiplin yang cukup ketat, pada saat perkuliahan sebelum dimulai pun mereka wajib menggunakan pakaian seragam yang sudah ditentukan, sudah standby peralatannya seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu nilai juga bagi kami para pengajar melihat disiplin para peserta didik kami seperti itu. Oh, jadi artinya bedanya di situ berarti mereka tetap seragaman ya? Iya. Jadi Seperti dosen, seperti pengajarnya hari ini. Saya juga kaget gitu. Saya pikir loh, pakai pakaian dinas. Saya pikir tadi santai gitu. Ini juga, ini habis ngajar online juga ini. Makanya tadi langsung switch gitu. Belum bisa switch ganti. Iya. Memang di tempat oke, nyadar baru harus pakai gitu juga gurunya. Kalau kita mah mungkin beda di situ ya, karena kita orang Indonesia dan jadi sekolah lain ya. Karena sekolah saya yang multikultur, jadi lebih santai sedikit dalam hal pakaian. Jadinya ya apa? Ya, suasananya lebih hidup lah gitu. Saya takutnya gini nih, saya ajak ngobrol begini karena Arif pakai dinas, jadi gak lepas. Kenapa bisa gak baca begitu? Nah, oke. Terus ini kan bicara tadi tuh tanggung jawab dari pekerjaan, artinya tidak ada masalah karena memang didukung oleh budaya yang sudah terbentuk. Misalkan dari Ina dari sekolah, Arif juga demikian, dari tempatnya mengajar juga demikian. Nah, sekarang dari lingkungan keluarga. Ini nih, dari kemarin saya baca status di media sosial, kan sering tuh ditampilkan anak-anaknya, aduh, pingin balik ke sekolah, orang tuanya galak-galak. Gimana nih? Kerepotan nggak ngajar anak sendiri? Oh, nggak. Karena mungkin masih TK ya. Anak baru satu yang masih nggak tahu kalau banyak. Kalian gini aja, gangguannya itu adiknya. Jadi kalau kakaknya pas mau belajar, adiknya suka cari perhatian, supaya ikut ganggu, mau belajar, ceritanya kayak gitu. Saya sih nggak, karena udah kadang biasa ngajar, tiap malam dia belajar, juga sama saya temenin, ya otomatis jam belajarnya juga geser juga. Malam, pagi juga, paginya ngapain kayak gitu. Karena sama saya dia ngerasa bukan kabur, jadi bukan pagi waktunya belajar, tapi malam terus dikerjain. Artinya tidak masalah ya, kalau udah biasa ngajar ya? Nggak kayak di video-video yang diviralin teman-teman tuh ya di Facebook. Kecil ya, dan baru satu yang sekolah. Nggak tahu kalau banyak. Kalau Rif gimana, Rif? Kalau saya kan masih jomblo, masih single? Kalau sebenarnya work from home ini ada aspek positifnya ya. Jadi kita para orang tua bisa lebih banyak waktu ya bersama anak-anak seperti itu. Kebetulan juga anak saya sekarang sudah 2, yang pertama sudah kelas 1 SD, jadi menjadi guru tambahan ya di rumah mengajar anak seperti itu, karena memang tugas yang diberikan guru kepada anak saya cukup banyak ya. Jadi di sana saya untuk membantu anak untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut seperti itu ya. Ada efek positifnya lah, lebih bersama dengan anak juga lebih banyak sih. Biasanya ditinggal pagi, malam baru datang. Sekarang dari pagi sampai pagi lagi masih. Tapi lebih banyak mana nih, Rif? Ini kan kalau Inan, saya nggak usah tanya deh, perempuan kan, istilahnya pasti dekat mana. Ini yang bapak gimana nih? Biasanya bapak kan terkenal galak nih. Pasti memang kalau berbicara kedekatan pasti memang anak lebih dekat sama ibunya ya. Tapi ya ini saya tadi katakan salah satu positifnya WFH ini ya, kita sebagai kaum bapak-bapak bisa lebih dekat lagi dengan anak, banyak waktu ya, bisa ngobrol, berkumpul seperti itu. Oke. Menarik ya, artinya tidak seperti gambaran bahwa orang tua kesusahan malah ngajar anaknya sendiri gitu ya. Tidak seperti itu lah. Kok soalnya kalau saya pribadi saya agak susah nih ngajar adik saya nih, kan udah gede kali ya. Karena udah mahasiswa ya. Iya, udah mahasiswa. Tadi kan ya caranya berbeda lah seperti itu. Iya. Nah, kemudian
aktivitasnya ngapain aja nih? Maksudnya di luar ngajar, ngasuh anak, ada lagi nggak yang aktivitas lain buat ngilangin bosan? Mungkin kan Arif tadi bilang di grup bukan tukang tidur katanya. Arif sendiri gimana? Kalau aktivitas sih memang karena perkuliahan tetap jalan ya setiap harinya. Setelah selesai mengajar kuliah secara online, kemudian ya mengajar anak juga ya, menanyakan PR sudah sampai di mana ya, membantu mengerjakan PR. Ya kemudian juga karena diberkaitan dengan persiapan hari raya juga ya, sempat kemarin pulang kampung juga ya, persiapan hari raya Nyepi ini seperti itu. Jadi ada segala aktivitas-aktivitas yang memang cukup menyita waktu ya seharian penuh seperti itu. Jadi ya ada aja lah kegiatan seperti itu. Tapi memang lebih banyak di rumah istilahnya gitu ya, hanya ketika mendesak gitu ya. Nah kalau kalau Ina? Ya 80% ngurus anak. Ibu yang baik. Tapi untungnya karena juga saya kan sempat takut nih karena tinggal di Ubud kan. Dulu kita diarahin untuk social distancing itu, dulu kan sudah banyak berita kalau ada outbreak COVID di Cina. Kita sudah khawatir Ubud itu bisa kena paling pertama kan, karena kampung Cina di sini banyak banget. Iya. Waktu itu kita sudah mulai ngerasa kayak aduh gimana nih, sudah mulai khawatir sendiri saya sama suami gitu. Ini udah inisiatif duluan supaya anak-anak dibikin sibuk di rumah. Ya rumahnya berantakan habis lah, yang penting mereka di rumah sediain mainan kayak aktivitas atau apapun itu yang bisa bikin mereka sibuk. Tapi di sisi lain juga otomatis karena anak zaman sekarang main HP-nya jadi jamnya gitu. Yang tadinya cuma aja sebenarnya Sabtu Minggu gitu, kalau sekarang karena mereka sudah terlalu banyak waktu luangnya karena nggak sekolah, jadinya otomatis waktu ke HP itu lebih banyak. Itu sih kalau menurut saya agak aneh. Artinya karena ada teknologi smartphone, jadi kesibukan dialihkan ke sana ya? Atau gimana? Udah sama sekali. Udah misalnya mereka udah bosan banget main ini itu otomatis ibu pinjam HP kayak itu personal challenge tersendiri. Meskipun sudah dikasih tool, tapi kadang-kadang kasih no idea dong kalau anak sama adik itu udah kayak rebutan gitu ya udah kayak gitu. Ada sesi khusus nggak sih selama ini kan masih panjang ya, masih sampai tanggal 30, hampir seminggu lagi kurang lah. Atau bahkan saya nggak tahu apa akan diperpanjang lagi begitu ya sampai bulan depan. Ada siasat khusus nggak sih? Kalau kan oke lah, masih ngajar kan enak lah ya, artinya memang ada tanggung jawab yang dikerjakan di dalam waktu tertentu. Tapi kalau dari sehari-hari sendiri, secara pribadi dulu deh, kangen sama kawan atau ya, udah punya pasangan lah ya, kayak saya ini kan single ya. Saya salah tanya kayaknya. Kalau saya harus video callan begini terus. Ada sesi khusus nggak kalau bosan? Wah, kalau saya sudah pasti drama Korea. Asik. Arif apa Arif? Kebetulan kemarin sih ada efek positif juga ya, ada kita diam di rumah ini, jadi grup-grup SMA ya kemarin ada ribut semua, dan kemarin juga ada inisiatif untuk bertemu melalui aplikasi Zoom meeting ya. Jadi bisa kangen-kangen lah dengan teman-teman SMA dulu, bisa say hello, bertukar informasi seperti itu. Jadi salah satu cara untuk mengisi waktu luang bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi lakukan berbicara dengan teman-teman alumni melalui aplikasi Zoom meeting itu. Yeah. Artinya ada keseruan juga ya, hal yang baru lah ya. Yeah. Seperti Arif bilang tadi, generasi kita agak gimana gitu. Si Arif dia. Tapi jujur ya, kita kan baik Ina maupun Arif
Dari saya tinggal di Jogja kan memang udah nggak pernah ketemu nih. Hari ini saya bisa lihat langsung deh wajahnya ya. Masih aja nggak pernah berubah wajah kita. Ukuran tubuh yang Ya, makasih banyak nih buat obrolannya juga keseruannya. Jadi di area Rumpi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya istilahnya. Saya berharap sih kalau orang nanti dengerin rekaman ini kita bisa apa ya ternyata nggak bosan kan kalau di rumah bisa dilakukan tetap bisa ngobrol sama keluarga, terus juga bisa ngobrol juga sama kawan-kawan kalau memang biasanya kan mungkin ketemu teman kantor atau teman tetap bisa dilakukan gitu ya. Pokoknya yang saya rasain ini ya sama suami itu ngobrol, corona itu membawa sisi positif. Pak ini kalau ada waktu luang pengennya main keluar, cari hiburan di luar, itu sekarang bener-bener jadi kayak quality time banget rumah. Keren banget, jadi ngerasa banget rumah itu jadi lebih hidup gitu loh. Kita jadi lebih hemat gitu loh. Itu dia. Benar Nina, setuju itu. Tapi kita setelah saya tahu punya feeling kayaknya setelah berlalu dan setelah semuanya berlalu orang akan ya mengalami perubahan mindset kayaknya ya. Oh ternyata kita di rumah di weekend sama keluarga waktu corona aja kita bisa apalagi nanti. Jadi ada banyak hal berubah terus mana orang pandang quality time dengan keluarga, gimana orang manage waktu, kita cari aktivitas di rumah biar nggak bosen, itu akan membawa banyak sekali dampak positif menurut saya sih kayaknya. Iya. Kalau Arif sendiri gimana, Arif? Setuju sama Ina, setuju. Kalau Arif setelah ngobrol sama teman SMA, ya itu pasti banyak lah obrolannya. Orang kemarin ramai banget kita. Tapi sama istri lebih mesra kan, Rif? Biasa ditinggal kan? Pasti kan. Salah satu efeknya nanti bisa sesuatu terjadi gitu. Anak ketiga gitu ya. Oke. Makasih banyak loh buat kawan-kawan udah sharing nih di area Rumpi sekali lagi. Makasih banyak buat waktunya dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga kesehatan selalu dan doa kita bersama pastinya semoga wabah COVID-19 ini bisa segera selesai ya, selesai berhenti lah istilahnya. Oke. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya juga. Podcastnya Bro Asnawa sukses selalu. Siap, makasih banyak. Selamat Hari Raya Nyepi buat Ina dan Krisna WW. Ina dan Arif. Selamat Hari Raya Nyepi juga. Hey. Ya, dadah Ina, dadah Asnawa.